Nabi Muhammad yang dilahirkan. Jangan makin nanya maulid boleh apa kagak, jangan. Bisa sampai jam 4 saya ceramah ini. Jangan makin nanya peringatan-peringatan yang di dalamnya ada selawat, peringatan-peringatan yang dalamnya baca zikir, baca tahlil, baca zikrullah, baca ayat-ayat Al-Quran, ila hafatsuhumul malaika, semuanya dirumuti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayangnya turun ke sini. Yang sekarang bawa penyakitnya macam-macam. Kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatnya di kalangan Nabi Muhammad itu antara 60-70. Umurnya 60-70. Beda sama umat Nabi Nuh, ada yang 1000, ada yang 950. Umurnya umat Nabi Muhammad 60-70. 60. Oh, ternyata Nabi Muhammad berkata seperti ini disyarah oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya. Apa kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Bahwa 60-70 yang dikatakan sama Nabi itu cuma tahdidiyah, batasan untuk apa? Biasanya orang yang udah nyampe umurnya 60-70 penyakit rawan banyak yang datang. Betul apa kagak? Mula-mula kalah puyeng hilang kuping budak hilang pinggang encok hilang kaki rematik, badannya lemas. Tuh 60-70. Kalau di sisa umur kita sekarang 40, berarti tinggal 20 tahun lagi. Bagaimana caranya bisa menghabisi amal kita melebihi daripada umatnya Nabi Nuh yang umurnya panjang, melebihi umatnya dari Nabi Musa yang umurnya panjang? Cukup satu, banyakin baca selawat kepada Nabi Muhammad. Tuh kan pada pelit gak ada yang selawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Maka saya katakan di majlis-majlis ini, sering saya katakan, ya Allah, orang yang paling pelit bukan dia yang punya duit banyak, kemudian ponakannya datang, mamangnya datang, encingnya datang ke rumahnya, lagi apa? Tong minjem duit apa tong? Bang minjem duit apa bang? Kemudian nggak dikasih sama itu orang yang punya duit banyak, itu bukan pelit, siapa tahu itu duitnya bukan duit dia. Kita begitu kan ya. Kadang-kadang kita nahkumu bidzahir, kita ngukumin orang. Cek 1, cek 2, 3, 4, 5. Cek 1. Bismillah. Cek. Ini saya suruh duduk, ini saya. Disuruh duduk saya. Saya dudukin ya. Boleh apa enggak saya duduk? Ini masih mau dengerin apa enggak? Mik ada di tangan saya, mau pulang Gi. Yang istiqomah datang di sini. Istiqomah itu artinya apa? Bukan istri 3 kontrakin rumah, bukan. Istiqomah itu artinya khairun min alfi karomah, lebih baik dari 1000 karomah. Karomah walinya Allah itu banyak. Kiai Haji Nur Ali kenal apa enggak? Kiai Haji Nur Ali kenal apa enggak? Beliau memiliki karomah. Diambil batu, dibacain hijib nasar, ada peperangan namanya Sasakapuk, dibacain hijib nasar, dilempar ke tank, meleduk tanknya, padahal cuman batu, cuman coba ibu ngelempar batu ke sepeda, batunya mental ke muka. Duduk istiqomah di majelis, duduk di sini itu lebih baik daripada 1000 karomah. Dicari di Uber sama Belanda, ngumpet di belakang pintu, nggak ketahuan dibuka, orangnya nggak ada. Itu namanya karomah. Namanya apa? Karomah. Tuh, tadi sampai mana tuh ya? Bukan karomah tadi yang mic-nya sebelum leduk. Ya Allah, maka maulid ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah momentum yang besar, lebih besar daripada Isra wal Mi'raj, lebih besar daripada Muharram. Ini momentum Nabi Muhammad SAW yang dilahirkan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Ma khalaqtul arda", tidaklah aku menciptakan muka bumi dan isinya, illa bi Muhammadin, kecuali penciptaan tersebut itu sebab adanya kehadiran Nabi kita Muhammad. Artinya kalau Nabi nggak diciptain, ada nggak muka bumi? Nabi nggak diciptain, ada nggak muka bumi? Kalau Nabi nggak diciptain, ada nggak Isra Mi'raj? Kalau Nabi nggak diciptain, Nabi nggak dilahirkan, ada nggak Muharram? Nggak ada. Kita nggak ada, orang tua kita nggak ada, kakek kita nggak ada, kalau tidak ada Nabi kita Muhammad. Ya Allah, luar biasa.
biasa. Maka selawat di bulan Rabiul Awal ini Bu, bulan biasa yang ketika sebelum Nabi Muhammad itu lahir, ini bulan dikatakan oleh orang-orang jahiliyah bahwa bulan ini adalah bulan yang penuh dengan keapesan, bulan yang penuh dengan kegagalan. Orang-orang jahiliyah menganggap Rabiul Awal itu adalah bulan yang di dalamnya penuh dengan bala bencana. Sebelum Nabi Muhammad lah, padahal bulan Rabiul Awal ini ketika Nabi Muhammad lahir menjadi mulia bulannya, Senin harinya menjadi mulia, tahunnya gajah menjadi mulia, semua daripada nasab-nasab Nabi Muhammad ikut menjadi mulia karena sebab kehadiran daripada Nabi kita Muhammad. Kan dikatakan itu Nabi Muhammad lahir. Lahirnya di mana? Di Mekah. Mekahnya bagian mana? Nggak tahu. Mekahnya bagian mana, Bu? Mekahnya itu ketika ayah bunda, bapak ibu semua nanti insya Allah berangkat umrah semuanya. Ada yang bisa berangkat haji semuanya. Antar ketika kita naik ke Bukit Sofa, kemudian keluar tahallul. Tahallul itu ya gunting rambut sedikit. Jangan ngomong salah ke RT saya. Ente udah tahayul. Ya tahayul. Tahayul mah itu nyembah puun tua. Tahallul, selesai tahallul, maju sedikit. Kemudian kelihatan ada bangunan warna hijau, tulisannya Maktabah Makkah Al-Mukarramah. Disitulah tempat Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Nabi Muhammad lahir, Bu, sudah dalam keadaan khitan. Nabi Muhammad lahir sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami sallallahu. Nah, udah kelar. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sujud. Saya juga tahu di sini orang banyak yang sujud lahirnya. Gitu. Bukan sujud, merangkak. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan bersyukur. Nabi Muhammad lahir itu dalam keadaan terpuji. Ka'annahul badru fi tamami. Seakan-akan Nabi Muhammad lahir itu seperti bulan yang paling sempurna. Itu cahaya keluar sampai ke Kusyurus Syam. Bu, tahu nggak Syam? Damaskus. Tahu nggak Damaskus? Damaskus. Burangke ngambil kiri. Damaskus, sampai ke sono cahaya Nabi Muhammad itu terang luar biasa. Ini Nabi Muhammad, Nabi yang memiliki jasa baik di dunia ataupun di akhiratnya. Nabi yang memikirkan umatnya sebelum umatnya itu dilahirkan ke muka bumi. Nabi Muhammad berada di bawah pohon. Nabi Muhammad berada di bawah pohon. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan sambil memejamkan matanya, ikhwani, 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 saudaraku, saudaraku, saudaraku. Kata siapa? Kata saya. Kata Nabi. Siapa saudaramu ya Rasulullah? Seorang sahabat tadi mengatakan, man ikhwanuka ya Rasulullah? Siapa saudaramu ya Rasulullah? Alasna ikhwana, bukankah kami ini adalah saudaramu? Apa kata Rasulullah? La bal antum ashabi. Engkau bukan saudaraku, tapi engkau adalah teman-temanku, engkau adalah sahabatku. Kemudian thumma man ikhwanuka ya Rasulullah? Siapa yang engkau sebut orang itu selama 3 kali ya Rasulullah? Kata siapa? Kata sahabat. Takut nih jawab. Oh, salah. Kata sahabat ngomong siapa itu saudaranya. Kemudian kata Rasulullah, ikhwani, saudaraku, saudaraku. Amanu bi walam yaruni. Saudaraku adalah ia yang beriman kepadaku. Mereka berselawat kepadaku. Mereka melantunkan syair-syair untukku. Walam yarawni. Mereka beriman, mereka berselawat, mereka melantunkan syair qasidah untukku, berselawat kepadaku, padahal mereka belum pernah melihatku. Kita semua 17 abad yang lalu udah dipikirkan oleh Nabi Muhammad. Dipikirin kita. Dan saudara saya ini yang kelak di hari yaumil kiamat, saudara saya ini yang saya tunjuk, kita belum ada saat itu, udah diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah Rasulullah. Ini adalah orang-orang saudaraku nanti kelak di hari yaumil kiamat yang bakal merasakan telaga haud, telaga Bu, gerah ini becek. Saya baru pulang kemarin dari Madinah, landing tadi malam. Ternyata di Indonesia emang rada ngeletop ya. Apa itu ngeletop?
Itu ditanya, kita semua entar bakalan minum telaga haud yang disiapkan oleh Nabi Muhammad. Siapa orang yang minum telaga haud, dia nggak akan haus selamanya. Padahal entar di hari yaumil kiamat itu leher nih ketutup sama keringat sendiri. Matahari 1 jengkal di hadapan kita. Kita selangkah lagi, kalau nggak dekat dengan Rasulullah, kita saat itu bakalan masuk ke dalam nerakanya Allah. Kita datang ke Nabi Adam, wahai Adam, engkau abal bashar, anta abal bashari Adam, engkau adalah bapaknya para manusia. Tolong kami, anak-anakmu wahai Adam, sebentar lagi celaka kami. Kemudian kata Adam apa? Wahai anak-anakku, mohon maaf saya tidak bisa menolongmu karena saya masih punya dosa satu sama Allah. Apa dosanya? Makan buah khuldi. Makan buah. Nabi Adam dosanya satu, dikeluarin dari surga. Kita dosa banyak, pengen masuk. Betul apa kagak? Nggak bisa. Coba engkau datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh jawara di dunianya. Kita datang bu rame-rame ke Nabi Nuh. Ya Allah, kita ngomong sama Nabi Nuh. Wahai Nuh, tolong kami wahai Nuh. Kami ini sebentar lagi celaka wahai Nuh. Tolong berikan syafaatmu wahai Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Mohon maaf, saya nggak bisa menolongmu. Saya punya anak namanya Kan'an. Itu susah banget bocah dibilangin baget. Bahasa sininya begitu. Jangan pakai dicari kita kemana baget dia. Tahu nggak baget? Bader banget. Bader. Banget. Saya nggak bisa nolong. Anak saya aja kagak mau ngikut sama saya. Dia malah milihan naik ke atas gunung. Akhirnya tenggelam juga. Engkau datang ke Nabi Musa. Nabi Musa mah pernah ngomong sama Allah. Kita datang ke Nabi Musa, wahai Musa tolong kami, sebentar lagi kami akan celaka wahai Musa. Apa kata Nabi Musa? Mohon maaf, saya nggak bisa menolong engkau. Dosa saya satu sama Allah. Ketika saya ditangkap oleh kerajaan daripada Fir'aun di Mesir, saya tonjok sekali, modar orangnya. Dipukul sekali, modar, mati. Hebat. Saya punya dosa. Kemudian apa? Engkau datang ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim abal anbiya, bapaknya para nabi. Banyak zuriyahnya jadi nabi. Siapa tahu bisa nolong. Datang kita, gerombolan datang. Saat itu posisinya bu, kita lagi deg-degan. Posisinya kita nggak kenal sama siapa-siapa. Fa idza ja'atis sakhah. Ketika waktu itu tiba, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Posisinya nggak kenal, emak nggak kenal sama anaknya, anak nggak kenal sama emaknya, om nggak kenal sama ponakannya, ponakan nggak kenal sama omnya, guru nggak kenal sama muridnya, murid nggak kenal sama gurunya. Yauma idzin sya'nu yughni. Posisi kita saat itu lagi sibuk mikirin diri kita sendiri. Kita datang nyampe ke abal anbiya Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Mohon maaf, saya nggak bisa nolong karena saya masih punya dosa bohong. Engkau datang ke Nabi Isa. Isa di dunia dianggap Tuhan. Datang ke Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa? Mohon maaf, itu bukan saya. Kata begitu. Akhirnya kita bingung, ya Allah, menangis kita seadanya. Emak gak kenal anak, anak gak bisa nolongin emak, bapak gak bisa nolongin anaknya, guru gak kenal sama muridnya, murid gak kenal sama gurunya, RT hilang kenal. Ya Allah, saat itu Bapak Ibu, ya Allah, menangis seadanya. Posisi kita lagi ngoreksi diri kita, dosa saya sebesar apa, pahala saya sebesar apa. Tiba-tiba ayah bunda yang rahmati oleh Allah, timbul cahaya dari sebelah kanan itu luar biasa. Cahayanya begitu menyinari. Kemudian dikatakan, aina ummati, aina ummati, aina ummati, mana umatku, mana umatku, mana umatku, analaha, sini, saya di sini. Nabi kita nggak minta dipakai pintain, nggak minta pakai permohonan, nggak pakai dicari lagi. Nabi kita langsung yang nyaranin kita, Nabi kita yang langsung manggilin kita. Nabi kita Muhammad. Kita dicariin sama Nabi, kita dicariin sama Nabi, kita dicariin sama Nabi. Kalau sekarang udah ogah baca selawat, udah ketutup kita semua. Ketutup sama siapa? Pasti ketutup barisan para sahabat, ketutup lagi barisan para tabi'in, ketutup lagi barisan para tabi'in, ketutup orang soleh, ketutup orang alim, ketutup pemerintah yang adil dalam menjabat kepemerintahannya, ketutup lagi dengan orang yang ahli sedekah, ketutup lagi dengan anak-anak yatim piatu, ketutup lagi dengan duafa. Posisi kita di mana? Kagak tahu. Yang tahu kadar posisi kita saat itu biqadri salati alaih, dengan berselawat kepada Nabi Muhammad. Kan udah jelas, yang selawat 10 dibalasnya berapa?
Yang selawat 1 dibalas 10. Yang selawat 10 dibalas berapa? 100 apa? 1 dibalas 10, 10 dibalas 100 dibalas 1000. Kalau udah selawat 1000, satu hari aja baca selawat 1000. Apa aja selawat? Selawat mah jangan yang panjang-panjang. Ada nggak yang panjang? Ada yang panjang, yang pendek juga ada. Enakan yang panjang apa yang pendek? Pendek. Ini mau gimana ya? Saat selawatnya apa aja boleh, apa aja boleh. Baca selawat naria boleh. Allahumma sholli sholatan kamilatan Muhammadin tanhalu bihil wa tanfariju wa tuqatta bihil wa tunalu bihil. Semangat lagi Pak Husnul wa yustasqal selawat tibil Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Ribil qulubi wa dawaiha wa afiyati yang pendekan lagi ada baca selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Cukup baca itu. Ada lagi yang pendekan lagi? Ada. Apa? Selawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu namanya selawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Kalau masih nyari yang pendekan juga, bikin bu selawat sendiri. Habis lu selawat nyari pendek mulu. Maka itu baca 1 dibalas 10, baca 10 dibalas 100, baca 100 dibalas 1000. Yang baca 1000 kali lan tamassahun nar, haram jasadnya terkena api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Moga semuanya ahli jannah, moga semuanya ahli surga, moga semuanya punya anak keturunan soleh-soleha, matinya husnul khatimah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Lu'ay bin Qalib bin Fihr bin Malik bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan. Sepakat sampai Adnan. Nasabnya kejaga Nabi Muhammad. Kalau kita, nasab kita, saya Maidan Nur Kahfi Maulana bin Bapak Haji Makmur Yakub bin Kong Haji Yakub bin Kong PKP. Udah sampai PP hilang. Dan Nabi Muhammad nasabnya kejaga sampai
Adnan sepakat yang dibaca tuh wa ba'du faqulu wa sayyiduna wa nabiyuna wa habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammad sampai Adnan. Terus nyambung nasabnya sampai Nabi Adam alaihi salam. Bin Adnan, bin Adi, bin Adri, bin Luqawam, bin Nahur, bin Rif, bin Ya'ruf, bin Yasjub, bin Nabid, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azhar, bin Nahur, bin Tarikh, bin Adir, bin Kinan, bin Al-Faksad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mihlal, bin Matusyada, bin Anwas, bin Sis, bin Nabi Allah Adam alaihissalam. Udah nyampe 5 menit nasab Nabi nyampe ke Nabi Adam. Coba ulangi. Kalau pada bengong dah. Maka insya Allah ya Rob, siang hari ini menjadi bukti bahwa kita semua cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, satu-satunya manusia yang dapat kita cintai, yang kemudian cintanya itu gak bakal rubuh, cintanya itu gak bakal lesuh, cintanya itu gak bakal hancur kepada Nabi Muhammad doang. Kita bersandar kepada manusia lainnya rubuh, kita ikut jatuh. Kita bersandar kepada bosnya bangkrut, kita bangkrut. Kita sandar sama temboknya rubuh, kita jomplang. Apa jomplang? Tapi kalau kita bersandar kepada Allah dan Rasulnya, cintanya gak bakal putus, langsung tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Kullul mali baina raddi wal qabuli illa salatan ala Rasul. Telat. Kullul a'mali baina raddi wal qabuli illa salatan ala Rasul. Amal kita antara ditolak dan terima. Sholat kita, puasa kita, zakat kita, bahkan haji yang sampai mahal banget, antara diterima dan ditolak. Tapi ada satu amalan yang gak makin ditimbang-timbang lagi sama Allah, yang gak makin diperkirakan lagi sama Allah, sampai ke Rasulullah, sampai pahalanya ke dalam diri kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu cuma satu. Ini ibadah yang berbarengan kepada Allah dan para malaikat-malaikatnya, cuman kepada selawat kepada Nabi Muhammad. Jangan bosan selawatan ya. Lagi ngapain aja Bu baca selawat? Lagi ngapain aja baca? Lagi dagang, pengen dagangannya laris, baca. Lagi sakit, pengen sembuh, baca. Wa in kuntum fi maradin aw fi dhiqin aw fi faqrin fabil ashari bis salati ala sidna Muhammad. Kalau keadaan kita lagi sakit-sakitnya kagak sembuh-sembuh, kalau keadaan kita lagi sempit, kalau keadaan kita lagi miskin, dompet kita lagi kering, roman-romannya itu duit berasa cuman transit dong di dompet, habis itu hilang entah kemana. Ada satu waktu namanya waktu ashar, waktu sahar, waktu sebelum subuh mendekati fajar. Di situ suruh banyak baca selawat kepada Nabi Muhammad. Itu yang gampangin seluruh urusan kita di dunia. Amin ya robbal. Dah, itu aja dah. Saya udah becek banget ini bulannya. Bu. Oh, Bramir mau kemana? Terakhir, Bu. Terakhir. Sebiasa mah kalau lagi ngomong depan mama nih ya, bawa nih, burang, gitu apa ya? Guru, maafin guru. Bu. Terakhir, kita nih sekarang hidup udah di zaman yang edan, Bu. Bu. Makan jeruk makan, saya jangan dicuekin. Rumahnya saya kalah sama lontong ini. Ini bagus nih begini nih, tata caranya cakep begini. Penceramah naik, kue udah dibagiin. Jangan penceramah naik, lontong berbarengan sama penceramah. Kalau penceramah dicuekin, lah kalau siapa melontong? Kita hidup udah zaman buyang. Kita hidup ini udah di zaman babiro. Apa itu zaman babiro? Qabla nuzulihi minal akhir, sebelum hari akhir tiba. Kalau dilihat bencana-bencana udah banyak banget sekarang. Kemarin gempa ngerasain apa kagak? Gempa kemarin ngerasain apa kagak? Udah apa baik ada. Udah apa baik ada. Anak ngebunuh emak udah ada. Belum lama tadi subuh ada kabar bocah kelas 6 SD digorok sama bocah kelas 2 SMP. Belum pada tahu kan? Pada punya HP apa kagak? Punya, Ustaz, saya punya HP. Kok cuman internetnya nggak nyampe ke saya, paketannya habis. Isi paketannya. Ya Allah, udah banyak apa baik. Apalagi kemarin, naudzubillah ya, kita lihat demo udah di mana-mana, Bu. Bu, mendingan
zaman ibu sekarang dah. Kita hidup di zaman anteng-anteng aja. Nggak apa-apa, nggak dikenal orang. Nggak apa-apa, duit kita cuma segitu-gitunya, yang penting halal. Biarin jualan es teh, biarin jualan gado-gado, biarin jualan sayuran, biarin jualan makanan, biarin jual tawisi. Yang penting duitnya halal. Takbir. Daripada gajinya 3 juta sehari tapi duitnya hasil meres daripada rakyat sendiri. Tuh Pak, tepuk tangan saya kayak burung dara ditepokin. Bu, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Besok di hari yaumil kiamat, Bu, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Bu, mau dengerin apa nih? Itu pada main lempar-lemparan jeruk gitu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Besok di hari yang udah ditentukan sama Allah, wa tukallimuna aydihim. Mulut kita bakalan dikunci, tangan kita bakalan ngomong, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki kita bakalan bersyahadat. Ini tangan digunain buat apa? Apa ini tangan digunain buat nabrak orang? Buat nabrak ojol? Apa ini kaki digunain buat nendangin mahasiswa? Apa ini mulut kita digunakan untuk memprovokatorkan orang buat fasilitas umum dibakar-bakarin? Semuanya bakalan ngomong di hadapan Allah. Tangan kita dipakai buat apa? Apa ini tangan bakal ngentit duit rakyat? Nggak tahu. Ibu tahu nggak kentit? Kentit itu angin yang bau. Enten tahu? Nggak tahu. Maka ntar semua bersyahadah di hadapan Allah. Semua bersyahadah di hadapan Allah. Tangan ngomong, mulut dikunci, kaki bersyahadah. Bima kanu yaksibun. Yang ini yaksibun, yang ini yaf'alun. Ayo makan lagi. Ya Allah. Kalau sekarang hidup zaman udah edan, Bu. Padahal Bu, kalau kita pengen flashback lagi, kita dulu punya pemimpin yang luar biasa. Satu ketika itu pemimpin negara di satunya tuh, ya di bagian sono lagi ada banjir bandang, banjirnya itu luar biasa banjir, Bu, di daerah Mesir. Kita punya pemimpin luar biasa yang gak hidup di singgah sana. Kita punya pemimpin yang luar biasa. Kalau tidur cuma beralaskan tikar, pakaiannya sederhana, gak punya mobil mewah, gak punya harta yang banyak, pakaiannya juga itu doang, cuman bawa tongkat kemana-mana. Tapi ketika dia punya rakyat satu, ada yang meninggal dunia, satu yang sengsara, nangisnya 3 hari 3 malam di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa nama pemimpin kita? Sayyidina Umar bin Khattab. Kenal apa kagak, Bu? Kenal di mana? Facebook, Instagram. Itu Sayyidina Umar ketika lagi menjadi khalifah. Kemudian di Mesir, Bu, tahu nggak Mesir? Masih kurang, geng, sonoan dikit. Nih, dulu nih ya, nih. Ini secara geografis nih, dikasih tahu. Ini masih semangat nggak? Saudi Arabia, ke kiri sedikit Yaman, atas sedikit Yordan, terus Pakistan, sampai ke kiri Yaman lagi, bagian baratnya itu ada namanya Yordania, terus Dubai, Abu Dhabi, lurus itu namanya Mesir. Ada 2 negara lagi, Maroko, Libanon. Dari Libanon naik pesawat, naik kapal 9 pound sterling harganya, terus nyampe ke Andalusia, Spanyol. Real Madrid, Barcelona ada di Spanyol. Ketemu sama Messi sama Ronaldo. Agak paham geografi, susah juga ngomongnya ini kita. Sampai berurat nih kalau masih ngomong. Di Mesir banjir. Saat itu pemimpinan Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar mengirimkan surat yang dimana gubernur Mesir saat itu namanya Amr bin As. Amr bin As dikirimkan surat nyampe ke Mesir. Apa kata daripada Presiden Umar bin Khattab? Wahai gubernur Mesir Amr bin As, apakah ada 1, 2, atau 3 orang-orang yang terbunuh sebab banjir bandang? Apa kata Amr bin As? Mohon maaf Tuan Presiden, mohon maaf Tuan Umar ibn Khattab, bahkan 1 orang gak ada, cuman ada anjing doang kanyut. Anjing kan? Sayyidina Umar bin Khattab badannya bergetar. Sayyidina Umar, Bu, 12 orang lawan aku, dibanting-bantingin sama dia. Pedangnya 2,5 meter. Ibarat ada gang di sini, perempatan, ya Umar lewat di depan, ya udah nyampe sana orangnya, kita masih nungguin pedangnya aja. Saking panjangnya itu pedang. Kudanya paling tinggi di kota Mekah, dijajarin itu kuda. Tapi ketika Sayyidina Umar sampai naik ke kuda tersebut, kakinya masih nyengser ke muka bumi. Saking tegap, tinggi badannya Sayyidina Umar. Itu orang yang tinggi begitu, ketika memimpin jabatannya bergetar, kemudian menangis, merah matanya, meminta ampun kepada Allah, sebab cuman lantaran anak kasar buat ngomongnya, ampun dah, cuman gara-gara anak anjing.
Ini pemerintah sekarang, mbak ilah, kita yang bayarin mobilnya, kita yang bayarin pakaiannya, kita yang bayarin rumahnya, kita masih kuat diperes, dibunuh lagi. Naudzubillah, amin. Kita doain orang-orang yang zolim. Kita nggak mau diadu polisi, nggak mau. Ini bagian lempangan, ini ceramah kasar-kasar nggak ngapa-ngapa dah. Yang pada takut nih ya, Bu, kita nggak mau diadu Polri, kita nggak mau diadu Brimob, kita nggak mau diadu polisi, kagak mau kita. Kita tahu polisi, Polri, Brimob itu kalau dia lepas seragam, rakyat sama kayak kita. Posisinya kemarin dia serba salah. Kalau dia kagak tugas, dipecat dari pekerjaannya. Kalau dia tugas, suruh ngeladenin kita. Yang bajingan siapa? Yang brengsek siapa? Oh no, orang-orang yang ada lagi pada joget di parlemen, itu orang-orang yang brengsek. Ntar saya pulang kawal dulu ya ini. Nah, jangan dewek saya pulang. Masih muda, belum nikah saya. Kalau udah capek. Udah lu ya. Udah begitu. Intinya biarin kita biar dagang halal. Duit segitu-gitunya. Yang penting daripada kita diulangin lagi ntar dah. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf apabila kata-kata yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Nama saya Maidan Nur Kahfi Maulana. Ya, saya baru lulus dari Universitas Al Azhar Kairo Mesir. Doain ilmu saya biar manfaat Bu ya. Amin ya robbal. Kurang lebih mohon maaf.